Pernahkah kamu merasa mereka mengharapkan kamu menjadi seperti mereka? Penuh dendam, penuh amarah, dan terperangkap dalam rasa sakit yang sama? Mereka pikir kamu akan membalas, membiarkan luka itu menguasai hidupmu. Tapi di sini, sekarang, kamu memilih sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu memilih kekuatan yang tidak terlihat oleh mata. Kekuatan untuk membiarkan karma melakukan pekerjaannya. Dalam perjalanan ini, kamu akan belajar bagaimana melepaskan bukan berarti kalah, tapi menang. Bagaimana ketenanganmu adalah senjata terkuat yang mereka tak pernah duga. Tetaplah bersama kami sampai akhir, karena di setiap kata yang akan kamu dengar, ada kebijaksanaan yang siap mengubah cara kamu melihat luka, balas dendam, dan kekuatan sejati dalam hidup. Bab 1, saat kamu tak membalas mereka bingung. Mereka pikir, kamu akan marah, bahwa kamu akan membalas. Bahwa kamu akan melakukan apa yang kebanyakan orang lakukan ketika dilukai, menyerang balik dengan kata-kata atau perbuatan demi menyamakan rasa sakit. Mereka menunggu, bahkan berharap kamu berubah menjadi sosok yang pahit, keras, dan penuh dendam. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kamu diam, bukan karena takut, bukan karena kalah, tapi karena kamu telah tumbuh ke tempat yang tak lagi mereka mengerti. Diammu bukan kelemahan, diammu adalah bukti bahwa kamu sudah tak bermain di level mereka lagi. Ada ketakutan aneh yang tumbuh dalam diri mereka ketika kamu tidak merespons seperti yang mereka harapkan. Saat kamu tidak membalas, mereka merasa kehilangan kendali. Karena selama ini, kekuatan mereka bukan pada tindakan mereka sendiri, tapi pada reaksi orang yang mereka sakiti. Dan ketika kamu tak memberi mereka reaksi itu, mereka mulai gelisah. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang sedang kamu rencanakan? Padahal yang sebenarnya terjadi, kamu tidak merencanakan apapun. Kamu hanya sudah selesai. Mereka tidak tahu bahwa diam yang kamu pilih adalah bentuk akhir dari perjalanan panjang luka. Mereka tidak tahu betapa banyak malam yang kamu lewati dalam kebisuan. Betapa sering kamu meredam tangis di dalam dada. Betapa banyak percakapan batin yang kamu selesaikan sendirian. Sampai akhirnya kamu sampai pada titik bahwa tidak semua rasa sakit harus dibalas dengan kemarahan. Tidak semua pengkhianatan harus dibalas dengan drama. Ada kelegaan yang tak mereka pahami ketika kamu memilih pergi tanpa berteriak. Dan disitulah kamu menang, bukan karena kamu lebih kuat secara fisik, bukan karena kamu lebih pintar memainkan permainan mereka, tapi karena kamu memutus rantai yang mereka coba ikatkan padamu. Kamu melepaskan dirimu dari keharusan untuk membalas. Kamu menolak untuk menjadi cerminan dari keburukan mereka. Kamu memilih untuk tetap bersih, tetap damai, tetap tenang. Dan itu jauh lebih menyakitkan bagi mereka daripada 1000 kata hinaan yang bisa kamu ucapkan. Mereka pikir kamu akan dendam, tapi kamu menyerahkan segalanya pada waktu, pada semesta, pada hukum kehidupan yang bekerja tanpa harus kamu kontrol. Karena kamu tahu, apa yang datang dari kegelapan akan kembali ke kegelapan. Dan kamu sedang berjalan menuju cahaya. Diammu bukan kelemahan, itu adalah pengumuman sunyi bahwa kamu telah menang dengan cara yang paling anggun. Bab 2, ketika karma menjadi pelayan yang setia. Kamu tahu, ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak perlu kamu sentuh dengan tanganmu. Tidak perlu kamu ubah dengan kekuatanmu. Tidak perlu kamu ganggu dengan egomu. Karena semesta telah mengatur perputarannya sendiri. Ketika kamu melepaskan keinginan untuk membalas, kamu tidak sedang menunjukkan kelemahan. Kamu sedang memberi ruang bagi hukum alam untuk bekerja. Ada keadilan yang tidak terlihat, tapi pasti. Tidak cepat, tidak gaduh, tapi ia tepat. Dan itulah yang mereka tidak sadari. Bahwa ketika kamu memilih diam, kamu sedang membiarkan karma melakukan pekerjaan yang kamu sendiri tak ingin kotori dengan amarah. Karma tidak datang dengan dentuman. Ia datang seperti hujan yang merembes ke tanah. Pelan, tapi pasti menyentuh akar. Ia tidak terburu-buru, tapi ia juga tidak pernah absen. Saat kamu memilih tidak membalas, bukan berarti kamu melepaskan segalanya tanpa arah. Kamu hanya tahu bahwa kamu bukan eksekutor terbaik untuk keadilan. Kamu memilih untuk tidak menjadi bagian dari lingkaran luka itu lagi.
Dan dari tempat itu, kamu menjadi saksi, bukan pelaku. Menjadi saksi yang hening, yang tahu bahwa waktu dan kebenaran selalu berjalan beriringan, meski lambat dan sepi. Kadang kamu memang tergoda untuk mengatakan sesuatu, untuk mengungkap semua kebusukan, untuk menunjuk dan berkata, inilah yang mereka lakukan padaku. Tapi jauh di dalam hatimu, ada suara yang lebih tenang yang berkata, sudah, biarkan. Suara itu bukan suara menyerah. Itu adalah suara yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melihat luka cukup dekat dan memutuskan untuk tidak melanjutkan rantainya. Kamu tidak ingin menjadi cermin bagi keburukan itu. Kamu ingin menjadi jendela yang membuka cahaya. Dan yang menarik adalah bagaimana semesta mempertemukan setiap orang dengan hasil dari benih yang pernah mereka tanam. Kamu tidak perlu duduk di barisan depan untuk melihat itu terjadi. Kamu hanya perlu terus berjalan. Fokus pada lukamu sendiri. Fokus pada pertumbuhanmu. Dan di belakangmu, pelan-pelan, karma akan menata panggungnya satu demi satu. Tanpa kamu minta, tanpa kamu saksikan langsung. Tapi kamu akan tahu dari perubahan getaran hidup mereka. Dari cara dunia menutup pintu di hadapan mereka. Seperti dulu mereka menutup pintu di hadapanmu. Kamu tidak harus melihat kehancuran mereka untuk merasa damai. Damai itu sudah ada sejak kamu memutuskan untuk tidak ikut tenggelam dalam kebencian. Saat kamu menyerahkan segalanya pada karma, kamu sedang menjaga jiwamu tetap bersih. Karena kamu paham, ada harga mahal dari balas dendam yang tidak pernah layak dibayar. Dan ada keindahan dalam kesabaran yang selalu membawa pulang kemenangan, bahkan tanpa perlu satu pun perlawanan. Bab 3. Diammu adalah kemenangan yang mereka tak mengerti. Mereka tidak pernah menyangka bahwa diam bisa sekuat itu. Mereka terbiasa menganggap diam sebagai tanda kalah, tanda tidak mampu melawan. Tapi mereka salah. Diammu adalah deklarasi paling tenang bahwa kamu tidak lagi bermain di permainan mereka. Bahwa kamu tidak lagi ikut menari di irama yang mereka ciptakan dari rasa sakit, tipu daya, dan manipulasi. Kamu telah memutuskan untuk keluar, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tak tertarik menang di medan yang kotor. Itu bukan medanmu, itu bukan tempatmu. Dan saat kamu pergi dalam diam, itulah kemenangan pertamamu. Kamu tidak butuh sorak-sorai, tidak butuh pembelaan, tidak butuh pasukan yang memihakmu. Karena dalam diammu, kamu menemukan kekuatan yang lebih besar. Kamu berdiri sendiri dan tidak runtuh. Kamu tidak memakai keburukan orang lain sebagai alasan untuk menjadi jahat. Kamu tidak menjadikan masa lalu sebagai pembenaran untuk menyakiti. Kamu tidak meminta dunia berpihak padamu karena kamu tahu, kamu sudah cukup hanya dengan berdamai dengan dirimu sendiri. Itulah mengapa diammu begitu kuat. Ia tidak menuntut, ia tidak memohon, tapi ia mengguncang tanpa suara. Dan mereka yang pernah menyakitimu, mereka mulai menyadari bahwa kamu berbeda, bahwa kamu tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka berharap kamu akan memohon, mereka berharap kamu akan menjerit, tapi kamu pergi tanpa kata, tanpa amarah, tanpa membawa beban, dan itulah yang membuat mereka takut, karena kamu menghilang dari skenario yang mereka siapkan. Kamu keluar dari naskah drama yang mereka ciptakan untuk menjatuhkanmu. Mereka tidak bisa mengontrol seseorang yang tidak lagi terikat pada apapun. Kamu tahu betapa luar biasanya kekuatan yang dibutuhkan untuk tidak membalas. Untuk menahan tanganmu ketika kamu bisa melawan. Untuk tetap diam saat kamu tahu kamu bisa bicara dan menghancurkan. Tapi kamu memilih jalan sunyi, jalan yang tidak ramai, jalan yang hanya dilalui oleh mereka yang hatinya sudah cukup penuh dengan cahaya. Kamu tidak ingin mengulang lingkaran luka. Kamu tidak ingin meneruskan kutukan yang sama. Dan karena itu, kamu memilih hening sebagai bentuk akhir dari pertarungan yang telah kamu menangkan dalam dirimu sendiri. Mereka akan mengira kamu lemah, biarkan. Mereka akan berkata kamu kalah, biarkan. Karena yang kamu cari bukan pengakuan dari mereka, tapi kebebasan. Bebas dari energi buruk, bebas dari permainan manipulatif, bebas dari ketergantungan akan pembenaran. Diammu adalah tanda bahwa kamu telah selesai dengan semua itu. Dan ketika kamu tidak lagi terikat pada balas dendam,
pada opini, pada pengakuan. Kamu tidak terkalahkan. Kamu bukan lagi sekadar pemenang. Kamu adalah jiwa yang merdeka. Bab 4. Kamu tidak butuh pembuktian karena luka sudah bicara lebih dulu. Ada saat dalam hidup ketika kamu menyadari bahwa tidak semua luka harus dijelaskan, tidak semua kesedihan harus ditunjukkan, dan tidak semua pengkhianatan harus kamu ceritakan agar orang lain paham siapa yang benar, siapa yang salah. Kamu belajar untuk duduk tenang dalam ruang yang pernah retak. Kamu tahu bahwa luka tidak pernah bohong. Ia hidup dalam cara kamu menatap, dalam nada suaramu yang berubah, dalam sikapmu yang semakin dalam. Dan siapapun yang benar-benar peka akan melihat bahwa kamu pernah bertahan di tempat yang tidak layak disebut rumah. Dulu, kamu mungkin ingin semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu ingin mereka tahu bagaimana kamu dijatuhkan, difitnah, dilukai. Kamu ingin dunia mendengar sisi ceritamu. Tapi seiring waktu berjalan, kamu berubah. Kamu tidak lagi lapar akan pembuktian. Kamu tidak lagi haus akan pengakuan. Kamu sadar bahwa kebenaran tidak butuh keramaian. Kebenaran tidak butuh panggung. Ia hanya butuh waktu. Dan waktu, sebagaimana karma, tahu bagaimana caranya membawa segalanya ke tempat yang tepat. Saat kamu berhenti menjelaskan, itulah saat dunia mulai mendengarkan dengan cara yang lain. Mereka akan melihat bukan dari kata-katamu, tapi dari cara kamu menata hidupmu. Dari ketenangan yang kamu pilih, dari langkah yang tidak goyah, dari senyum yang kembali kamu pakai walau kamu pernah ditinggalkan dalam gelap. Dan dari situ, mereka mulai sadar bahwa mungkin kamu bukan sekadar korban dari luka. Kamu adalah jiwa yang sedang bertumbuh dari luka itu sendiri. Kamu tidak membalas, kamu juga tidak bicara banyak. Tapi semua yang kamu lakukan sekarang adalah bentuk pembuktian yang lebih kuat daripada kata-kata. Karena saat kamu memperbaiki hidupmu, saat kamu memperbaiki dirimu, saat kamu tetap menjadi pribadi yang tidak pahit, tidak kejam, tidak berubah menjadi mereka yang menyakitimu, kamu sedang memberi pesan paling keras bahwa mereka gagal menjatuhkanmu. Dan bahkan lebih dari itu, mereka gagal mengubah siapa kamu sebenarnya. Jadi kamu tak lagi butuh panggung untuk bercerita. Kamu tidak butuh mikrofon untuk menjelaskan. Kamu hanya butuh satu hal, kedamaian dalam dirimu sendiri. Dan saat kamu memiliki itu, kamu tidak perlu berteriak untuk membuktikan kebenaranmu. Karena pada akhirnya kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan luka yang dulu mereka abaikan, sekarang bicara lebih jujur daripada segala klarifikasi. Bab 5. Ketika kamu tidak mencari balasan, kamu diberi yang lebih baik. Ada saat dalam hidup ketika kamu berhenti mengejar balasan, bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu memilih sesuatu yang lebih bernilai, ketenangan. Kamu menyadari, semakin kamu mengejar keadilan dari tangan manusia, semakin kamu terseret dalam arus pertempuran yang tak kunjung selesai. Kamu mulai bertanya, apa gunanya membalas jika jiwamu menjadi keruh? Apa artinya menang jika kamu kehilangan damai di dalam dada? Dari situlah kamu mulai menyerahkan semuanya. Bukan kepada orang lain, tapi kepada langit yang tidak pernah tidur. Saat kamu tidak lagi menuntut balasan, semesta mulai memberimu sesuatu yang lebih tinggi dari keadilan. Pemulihan, kamu dipulihkan. Bukan dengan cara mereka meminta maaf, bukan lewat kejatuhan mereka, tapi lewat caramu menemukan kembali bagian-bagian dirimu yang sempat hilang. Kamu mulai menyadari bahwa tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas penyembuhanmu. Tidak orang tua, tidak pasangan, tidak teman, bahkan tidak pelaku dari lukamu. Hanya kamu, hanya hatimu, hanya keputusanmu untuk tidak tinggal di dalam luka selamanya. Dan lucunya hidup, saat kamu berhenti mengejar balasan, justru disitulah kehidupan membalasmu dengan segala yang baik. Kamu mulai dipertemukan dengan orang-orang yang tulus, dengan tempat-tempat yang menenangkan, dengan rezeki yang datang dari arah yang tak kamu duga. Kamu mulai menyadari bahwa dunia ini luas, dan luka yang kemarin tidak menentukan takdirmu hari ini. Kamu bukan lagi korban dari kisah lama, kamu adalah penulis dari kisah baru. Dan kisah ini tidak dibangun di atas dendam,
Tapi di atas keberanian untuk sembuh, kamu tak perlu tahu apa yang akan terjadi pada mereka yang menyakitimu. Itu bukan lagi urusanmu. Kamu terlalu sibuk membangun taman di hatimu sendiri. Kamu terlalu sibuk menyiram benih-benih cahaya yang dulu sempat layu karena badai. Kamu tidak hidup untuk membuktikan siapa salah dan siapa benar. Kamu hidup untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan jika itu berarti kamu harus meninggalkan semua keinginan untuk melihat mereka jatuh, maka itu adalah harga yang layak untuk kebebasan batinmu sendiri. Karena pada akhirnya, kamu sadar satu hal, hidup akan selalu mengembalikan segalanya sesuai porsi. Tapi kamu tidak harus menjadi hakimnya. Tugasmu hanya satu, tetap bertumbuh, tetap mencintai hidup, tetap memperbaiki dirimu. Dan ketika kamu melangkah tanpa beban dendam, kamu berjalan lebih ringan, lebih cepat, lebih jauh. Dan tanpa kamu sadari, kamu telah sampai di tempat yang tak bisa dijangkau oleh mereka yang dulu mencoba menjatuhkanmu. Bab 6. Kamu tidak menang karena membalas, tapi karena melepaskan. Ada kebijaksanaan besar dalam hati seseorang yang telah memilih untuk melepaskan. Bukan melepaskan karena kalah, bukan pula karena lelah, tetapi karena ia tahu tidak semua hal layak dibawa sampai akhir. Kamu belajar satu hal penting, bahwa tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan adu tenaga. Ada jenis kemenangan lain yang hanya bisa diraih dengan ketenangan, dengan tidak menjawab hinaan, dengan tidak membalas pengkhianatan, dengan tidak ikut turun ke lumpur. Dan disitulah kamu perlahan naik, bukan secara kasat mata, tapi secara batin. Karena hanya jiwa yang telah dewasa yang tahu kapan harus berhenti mengejar hal yang sebenarnya tidak membawa apa-apa selain luka baru. Kamu tahu, membalas itu mudah, bahkan terasa memuaskan untuk sesaat. Tapi setelahnya, hampa karena dendam tidak mengisi ruang kosong di hatimu. Ia hanya memperluas kehampaan. Dan setiap tindakan balasan yang kamu lakukan hanya memperpanjang rantai luka yang tidak ada ujungnya. Tapi saat kamu melepaskan, kamu memutus rantai itu. Kamu menjadi pemutus pola. Bukan hanya untuk dirimu, tapi mungkin juga untuk generasi setelahmu. Kamu tidak lagi ingin menang atas orang lain. Kamu ingin menang atas dirimu sendiri, atas egomu, atas amarahmu, atas masa lalumu. Dan percayalah, mereka yang menyakitimu akan merasakan keheninganmu lebih dalam daripada teriakan. Ketika kamu memilih pergi tanpa membalas, semesta akan bekerja dengan caranya sendiri. Tidak perlu kamu intip, tidak perlu kamu doakan kejatuhan mereka. Kamu hanya perlu fokus pada perjalananmu. Semakin kamu menjaga langkahmu tetap bersih, semakin kamu melihat bagaimana hidup memberimu kejutan-kejutan kecil yang seperti mengatakan, lihat, ini balasan dari kesabaranmu. Tidak dalam bentuk luka untuk mereka, tapi dalam bentuk cahaya untukmu. Mereka tidak akan mengerti caramu menang, karena mereka berpikir kemenangan hanya soal siapa yang lebih kuat membalas. Tapi kamu membuktikan bahwa menang bisa juga berarti mampu berjalan menjauh tanpa rasa ingin menyakiti. Bahwa menang bisa berarti hidup tenang tanpa membawa beban dari masa lalu. Kamu tidak menaruh dendam dalam tas punggungmu. Kamu menaruh harapan, keberanian, dan ketulusan. Dan itulah bekalmu untuk sampai ke tempat yang lebih baik. Tempat yang tidak bisa mereka sentuh dengan niat jahat mereka. Akhirnya, kamu sampai pada satu kesadaran. Melepaskan bukanlah akhir dari cerita. Justru itu adalah babak baru yang jauh lebih damai, lebih sunyi, tapi juga lebih jernih. Kamu mungkin kehilangan orang-orang. Kamu mungkin kehilangan beberapa hal yang dulu kamu anggap penting. Tapi kamu mendapatkan sesuatu yang jauh lebih langka. Ketenangan yang tidak bisa dibeli siapapun. Dan dari sana kamu akan sadar, kamu menang. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu tidak lagi perlu membalas. Bab 7. Mereka membuat luka, tapi kamu yang memilih tidak membawanya kemana-mana. Mereka pikir setelah semua yang mereka lakukan, kamu akan selamanya membawa luka itu di punggungmu. Mereka kira kamu akan terus hidup dalam bayangan perbuatan mereka dengan hati yang remuk dan jiwa yang gelap. Tapi yang tidak mereka sadari adalah kamu punya pilihan.
Kamu bisa memilih untuk tidak mengemas luka itu dalam kopermu, tidak menjadikannya bagian dari identitasmu, tidak menjadikannya alasan untuk menyakiti yang lain. Kamu memilih untuk tidak menghidupi cerita yang mereka tulis untukmu, dan disitulah kekuatanmu muncul, dalam keputusan sunyi untuk tidak jadi seperti mereka. Luka itu memang pernah nyata, dan kamu tidak menyangkalnya, tapi kamu juga tidak mengizinkannya membentuk masa depanmu. Kamu tidak membawa luka itu ke dalam hubungan baru. Kamu tidak membawanya ke tempat kerja, ke rumah, ke mimpi-mimpimu. Kamu belajar memisahkan antara rasa sakit dan jati dirimu. Karena kamu tahu, luka bisa mengajarimu banyak hal, tanpa harus menjadi pusat dari siapa dirimu sekarang. Kamu memilih menyerap pelajarannya, bukan racunnya. Kamu belajar untuk memetik hikmah, lalu meletakkan durinya. Dan itulah mengapa kamu bisa berjalan lebih ringan dari yang mereka duga. Ada kekuatan luar biasa dalam orang yang bisa tersenyum tanpa kepahitan, yang bisa berbicara tanpa menyisipkan dendam dalam setiap kalimatnya. Dan kamu telah sampai di titik itu. Kamu tidak bicara tentang mereka lagi, kamu tidak mengulang-ulang kisahnya. Kamu bahkan tidak lagi menunggu mereka menyadari kesalahan, karena kamu sudah selesai. Kamu sudah melewati titik di mana kamu masih berharap keadilan datang dari tangan mereka. Kamu sudah pindah rumah dan ke tempat yang lebih damai di dalam dirimu sendiri. Dan entah mengapa, ketika kamu berhenti membawa luka kemana-mana, kamu mulai merasa lebih utuh. Tidak sempurna, tapi utuh. Kamu mulai menyukai hidupmu lagi. Kamu mulai merasa pantas untuk bahagia. Dan kamu tidak lagi takut dicintai, karena kamu tahu, kamu bukan luka itu. Kamu bukan peristiwa itu. Kamu bukan kesalahan masa lalu orang lain yang menimpa hidupmu. Kamu adalah dirimu sendiri, yang sudah cukup dewasa untuk tidak mewariskan trauma yang bukan kamu yang buat. Jadi, ketika mereka melihatmu hari ini, berjalan ringan, tertawa lepas, bekerja dengan tenang, dan mencintai tanpa beban, mereka heran. Karena itu bukan akhir yang mereka prediksi. Mereka pikir kamu akan membawa luka itu seumur hidup. Tapi kamu buktikan bahwa kamu jauh lebih besar daripada rasa sakit. Kamu bukan korban selamanya. Kamu adalah jiwa yang bangkit dan memilih untuk tidak mengikatkan masa depanmu pada perbuatan orang yang tak layak lagi disebut dalam doamu. Bab 8. Diam yang kamu pilih ternyata lebih tajam dari balasan apapun. Mereka menunggu kamu bicara. Mereka menunggu ledakanmu, tangisanmu, atau mungkin amarahmu. Mereka ingin melihat kamu meledak agar mereka bisa merasa nyaman dalam rasa bersalah mereka sendiri, seolah kamu membenarkan perlakuan buruk mereka dengan balasan yang sama, kejamnya. Tapi kamu tidak memberi mereka itu. Kamu memilih diam, sebuah diam yang bukan karena takut, tapi karena kamu tahu tidak semua hal layak dijawab. Tidak semua serangan butuh pertahanan, dan tidak semua kerusakan harus kamu perbaiki. Diam yang kamu pilih bukan tanda kalah. Ia adalah bukti bahwa kamu lebih besar dari apapun yang mereka lakukan. Kamu bisa saja membalas. Kamu punya alasan, kamu punya kata-kata, bahkan mungkin bukti. Tapi kamu memilih sesuatu yang lebih tinggi dari semua itu. Martabat. Kamu tahu, ketika kamu ikut bertarung dalam lumpur, kamu akan sama kotor. Tapi ketika kamu berdiri diam, menatap mereka dengan ketenangan, kamu menyisakan gema dalam jiwa mereka yang jauh lebih menyakitkan daripada teriakan manapun. Dan lucunya, dalam diam itu, justru kamu menguasai ruang. Kamu tidak mengendalikan mereka, tapi kamu mengendalikan dirimu sendiri. Kamu tidak mengatur hasilnya, tapi kamu memastikan kamu tidak hancur dalam prosesnya. Diam membuatmu hadir sepenuhnya dalam kesadaran. Kamu melihat segalanya dengan jernih. Kamu tahu siapa yang berdusta, siapa yang memutarbalikkan cerita. Tapi kamu juga tahu, waktu akan menunjukkan apa yang selama ini kamu jaga. Dan karma akan berbicara saat kamu memilih tidak bersuara. Saat kamu memilih tidak meladeni, kamu sedang memberi ruang pada langit untuk bekerja. Kamu membuka jalan agar semesta menunjukkan siapa yang sebenarnya kalah. Dan bukan kamu, karena kamu tidak kehilangan akal. Tidak kehilangan ketenangan, tidak kehilangan arah. Kamu tetap menjadi versi terbaik dari dirimu, dalam badai, dalam fitnah, dalam ketidakadilan. Dan dari situlah, kekuatanmu menjadi nyata. Bukan karena kamu membalas,
tapi karena kamu tetap berdiri saat badai itu datang, dan tetap diam saat dunia menggoda untuk membalas. Dan nanti, ketika semuanya perlahan terbuka, ketika kebenaran satu persatu muncul ke permukaan, orang-orang akan bertanya, "Mengapa kamu tidak membalas dulu?" Dan kamu hanya akan tersenyum, karena kamu tahu, apa yang kamu lakukan bukan untuk membuktikan apapun kepada mereka, tapi untuk menjaga dirimu tetap utuh. Dan kini, kamu tidak hanya menang dengan elegan, kamu sembuh dengan utuh. Bab 9. Ketika waktu memegang kendali, segala sesuatu akan terungkap dengan sendirinya. Ada suatu keajaiban dalam waktu, bukan hanya karena ia terus bergerak maju, tetapi karena ia memiliki cara yang unik untuk menyingkap tabir yang tersembunyi. Kamu tidak perlu memaksa atau mempercepat prosesnya. Kamu cukup memberi ruang pada waktu, membiarkannya berjalan tanpa gangguan. Karena dalam diam dan kesabaranmu itu, kamu sedang menyaksikan bagaimana segala yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Kebenaran yang mungkin dulu diliputi kebohongan dan tipu daya, akhirnya memperlihatkan wujud aslinya. Dan kamu dalam kesabaran itu adalah saksi yang paling bijaksana. Terkadang kamu ingin cepat-cepat melihat hasilnya, cepat-cepat merasa lega. Tapi kamu belajar bahwa keajaiban terbesar justru datang dari ketidakterdugaan. Dari saat kamu membiarkan hidup berjalan sendiri, tanpa intervensi amarah dan dendam. Dalam ruang itu karma bekerja secara halus, bukan dengan cara yang kasar atau terang-terangan. Ia seperti aliran air yang mengikis batu, perlahan tapi pasti. Dan ketika akhirnya kamu menyadarinya, kamu tahu bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan. Semua sudah tertata rapi oleh hukum alam yang tak terlihat. Ketika orang lain terburu-buru untuk membalas, kamu justru berdiri tenang, mempercayai proses alam. Kamu mengerti bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirimu yang mengatur keseimbangan. Dan kamu tak perlu menjadi hakim. Karena waktulah yang akan menjadi hakim terbaik. Ia tidak pernah salah menilai, dan ia selalu memastikan keadilan berjalan tanpa pernah melewatkan satu detail pun. Jadi kamu memilih untuk menjadi pengamat yang sabar, bukan petarung yang lelah. Dan saat waktu menunjukkan hasilnya, kamu akan melihat bagaimana mereka yang dulu berusaha menjatuhkanmu, akhirnya terjatuh oleh cara mereka sendiri. Namun kamu tidak merasa senang atas kejatuhan mereka. Kamu hanya merasa lega. Lega karena kamu telah melewati ujian tanpa kehilangan dirimu. Kamu merasa damai karena kamu sudah menjalani hidup tanpa dendam, tanpa kebencian yang membakar hatimu. Dan disinilah letak kemenangan sesungguhnya, bukan dalam kejatuhan mereka, tapi dalam kedamaian yang kamu peluk erat. Kamu sudah tahu sekarang bahwa tidak ada yang perlu dikejar selain kebahagiaan dan ketenangan hati. Kamu sudah membuktikan bahwa membiarkan karma bekerja jauh lebih mulia daripada membalas dengan cara yang sama. Kamu berjalan dengan kepala tegak, hati yang lapang, dan jiwa yang bebas dari belenggu masa lalu. Dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri, ketenangan yang datang dari kepercayaan penuh pada proses kehidupan. Bab 10. Menjadi damai. Bukanlah kelemahan, tapi bentuk kemenangan paling agung. Dalam perjalanan ini, kamu telah belajar bahwa kedamaian bukanlah hal yang datang begitu saja. Ia adalah hasil dari pilihan-pilihan sulit yang kamu buat setiap hari, terutama saat hatimu bergejolak dan pikiranmu mendesak untuk membalas. Kamu memilih diam saat seharusnya berteriak. Kamu memilih memaafkan saat kamu bisa menyalahkan. Kamu memilih berjalan jauh dari keributan saat kamu bisa terpancing masuk ke dalamnya. Dan dari setiap pilihan itu, kamu merajut sebuah mahkota ketenangan yang tak terlihat, tapi sangat nyata terasa dalam hidupmu. Damai yang kamu miliki bukan berasal dari ketiadaan masalah, tetapi dari kemampuanmu untuk tetap berdiri teguh meski masalah itu ada. Kamu tidak menunggu orang lain berubah, tidak berharap keadilan datang dari luar. Kamu mengambil kendali atas hatimu sendiri. Kamu mengerti bahwa siapapun yang mencoba menyakitimu sebenarnya hanyalah bagian kecil dari cerita hidupmu yang jauh lebih besar. Kamu memilih fokus pada hal-hal yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Dan itulah kemenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun, karena ia berasal dari dalam dirimu sendiri.
Ketika dunia terus berputar dengan penuh dinamika, ketika orang-orang datang dan pergi membawa luka, kamu tetap berdiri dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Kamu tahu betul bahwa kebencian hanya akan menjerumuskanmu ke dalam jurang yang sama dengan mereka yang menyakitimu. Sebaliknya, dengan memilih damai, kamu melepaskan diri dari rantai-rantai yang membelenggu. Kamu menjadi contoh nyata bahwa kekuatan sejati bukanlah soal seberapa keras kamu membalas, tapi seberapa lapang kamu memaafkan. Karma tidak pernah terlambat. Ia bekerja dalam diam dan ketelitian, menghadirkan keadilan dengan cara yang tak terduga. Tapi kamu tidak perlu menunggu atau memaksa. Kamu sudah berjalan di jalur yang benar dengan membiarkannya berjalan tanpa gangguan. Kamu mengerti bahwa hidup bukan soal balas dendam, tapi tentang bagaimana kamu menjaga keseimbangan dan tetap utuh. Kamu adalah penjaga ketenangan itu, dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri dan dunia. Dan kini, di ujung perjalanan ini, ingatlah satu hal yang paling sederhana, namun paling dalam. Membiarkan karma bekerja bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda jiwa yang kuat dan bijaksana. Kamu telah memilih menjadi cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh kegelapan siapapun. Kamu berjalan dengan damai, bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu menang, dengan cara yang paling agung. Jadi teruslah melangkah dengan hati yang ringan, dan biarkan dunia melihat betapa indahnya kemenangan yang lahir dari ketenangan dan kasih sayang. Di akhir perjalanan ini, ingatlah selalu, membiarkan karma berjalan bukan berarti kamu lemah. Justru disitulah letak kekuatan terbesar ketika kamu memilih damai, bukan dendam. Kamu bukan tawanan masa lalu, dan kamu bukan budak amarah. Kamu adalah jiwa yang telah bangkit, yang memilih melangkah dengan ringan dan penuh keyakinan. Biarkan hidupmu berbicara lewat ketenangan dan kasih yang tulus, karena itulah kemenangan yang tak pernah bisa direnggut oleh siapapun. Teruslah berjalan dengan hati yang lapang, dan biarkan dunia menyaksikan betapa indahnya kekuatan yang lahir dari melepaskan.